sujud. Terakhir sujud. Sujud yang kedua itu. Biarin saya cari dulu. Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita refresh. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah iftitah, kemudian yang keempat ta'awud, kemudian yang kelima bismillah, kemudian al-fatihah, kemudian surat, kemudian rukuk dengan kondisi tangan megang lutut, bahunya lurus, kepalanya lurus, melihat ke tempat sujud, kemudian habis itu berdiri yaitu i'tidal, lurus lagi dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah untuk imam, kemudian makmumnya sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian urut sujud bisa dengan tangan dulu atau dengan lutut dulu, kemudian meletakkan 7 anggota badan, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subuhul qudusun rabbul malaikati waruh atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, kemudian bertakbir lalu duduk di antara dua sujud dengan duduk istirosi dengan tangan sebagian jarinya di lutut, sebagian di paha. Istirosi berarti belum berisyarat nih. Kemudian membaca bisa Rabbi firli atau doa yang lain yang lebih panjang, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'anni. Baru setelah itu sujud yang kedua. Sujud keduanya udah. Sujud kedua dilakukan sama dengan sujud yang pertama, baik gerakannya maupun bacaannya. 7 anggota badan juga ditempelkan ke tempat sujudnya. Nah, baru kemudian setelah itu kalau itu rakaat pertama berarti kembali ke berdiri, kemudian ulangi lagi yang tadi, terus singkat cerita sujud lagi ke rakaat yang kedua. Nah, setelahnya baru setiap rakaat kedua itu mesti ada tasyahud. Nah, ini yang kita sebut dengan tasyahud awal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil tentang tasyahud awal, dan memang Quran tidak menjelaskan secara detail tentang proses tata cara sholat. Kita hanya mendapatkannya di dalam hadis. Tapi di dalam Al-Quran tertulis jelas, wa ma atakumur rasulu faqutuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kemudian Rasul itu memerintahkan maka ikuti, kalau melarang maka tinggalkan. Sehingga mau nggak mau ya kembali ke hadis. Jadi tidak boleh seorang muslim mengingkari hadis. Aku tak nyinggung Quran tok, tidak bisa. Kemudian Nabi juga mengingatkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka mau nggak mau ya harus ikut cara sholatnya Nabi. Dan itu yang kita kenal dengan taufikiyah. Taufikiyah itu berarti ritual ibadah kita itu tidak boleh berbeda dengan Nabi yang ritual gitu. Tapi kalau kemudian yang muamalah maka tidak boleh nabrak larangan Nabi. Nah, ketika membicarakan tasyahud awal berarti adanya di sholat yang lebih dari 2. Ada zuhur, asar, maghrib sama isya. Di subuh ya tasyahudnya cuma sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum bis shalah falyaqul at-tahiyatu lillah."
Kalau salah seorang di antara kalian duduk dalam sholat, maka adalah mengucapkan at-tahiyatulillah. Duduk mengucapkan at-tahiyatulillah berarti ini duduk tasahud. Nah, bacaan komplitnya at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatulillah, segala penghormatan, sholawat, kemudian kebaikan-kebaikan lillah, milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai Nabi, berikut dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam keselamatan senantiasa juga tercurah kepada kami, kita, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tidak ada rasul selain Muhammad SAW sebagai hambanya dan rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda pendapat tentang bacaan tasyahud awal. Apakah sampai di situ saja atau sampai di sholawatnya? Sekali lagi, ulama berbeda pendapat dalam tasyahud awal. Ada yang berpendapat cuma sampai di syahadat tadi, ada yang berpendapat sampai innaka hamidum majid. Nah, maka perbedaan pendapat ini tidak perlu dipermasalahkan. Silakan jangan mau milih yang mana. Cuman ketika imam jenengan itu kok cepet, ya jangan candain mulai kecepatan berarti mungkin dia cuman sampai syahadat saja. Sehingga jenengan yang menyesuaikan, karena seorang makmum tidak boleh bisi dan tidak boleh ngeri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata caranya yang pertama, ketika dibahasakan adalah tasyahud awal, maka duduknya nggak ada pilihan selain duduk iftirasi. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati iftarasha rijlahul yusra wa nasabal yumna. Bahasa Nabi SAW apabila duduk dalam sholat, beliau duduk iftirasi. Duduk iftirasi itu yang kiri dilenggai, yang kanan dipancat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, kemudian wakana yad'u yadahil yusra ala rukbatayhil yusra. Bahasanya beliau meletakkan tangan kirinya di atas rukbatayhil yusra, di atas lututnya. Jadi tangan di atas lutut. Ini mau ternyata tapi sekedip itu. Jadi sebagian di paha, sebagian di lutut. Nah, kemudian wa yad'u yumna ala rukbatayhil yumna, yang kiri di atas lutut kiri, yang kanan di atas lutut kanan. Kemudian di sini dikatakan wa yushiru bi isabaihi asyababa. Kemudian memberikan isyarat menunjuk. Jadi ditaruh dulu sebagian di atas lutut, bagian di paha, terus baru memberikan isyarat. Jika ada riwayat Imam Muslim. Nah, model isyaratnya seperti apa? Karena idza qa'ada fi sholati wa ayatahu yumna 'ala rukbatayhil yumna summa qabada asabi'ahu kullama wa asyara billadhi talil ibham. Apabila Nabi duduk dalam sholat, beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, lalu menggenggam, jadi digenggam semua. Kemudian baru memberikan isyarat dengan telunjuk. Jadi cara yang pertama itu digenggam terus telunjuk, dicungkan. Kemudian dalil yang lain dari Wa'il bin Hujr, dia berkata, "Qultu la'anduranna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Benar-benar aku pengen delok sholatnya Nabi seperti apa, kaifa yusolli, bagaimana beliau sholat. Sehingga kita beliau bercerita ini sampai di terakhir, summa qabidul isnataini min asabihi.
Kemudian beliau menggenggam dua jari ini digenggam. Kemudian membentuk lingkaran, wa khalaqa khalqah, wa halaqa halqah, bentuk lingkaran. Tsumma rafa'a isaba'ahu, kemudian diangkat jari yang ini. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Terus kita bentuknya. Dan kemudian aku melihat beliau rada menggerakkan. Nah, di sini nanti muncul fikih ketika tasawuf menggerakkan tangan. Nah, itu riwayat Wa'il bin Hujr dari Imam Nasai, Abu Dawud, dan Syekh-Albani menghasankan hadis ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu posisi jari tangan kiri bagaimana? Tangan kanan kan kayak tadi, tangan kiri gimana? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wa ayatahu yumna ala rukbatayhi wa rafa'a isaba'ahu allati tuliya al-ibham al-yumna yad'u biha wa yada'ul yusra ala rukbatayhi basitatan alaih. Jadi kalau yang kanan tadi bisa genggam terus duding atau bentuk bunder gitu. Nah, adapun yang kiri, maka yang kiri beliau bentangkan di atas pahanya, paha di atas paha kiri. Tadi kan rotok pedengkul, nah ternyata yang kiri ini di atas paha, dan yang kanan ini rotok di depan lutut, terus digenggam terus dicukkan. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan mulai ngangkat telunjuk? Karena ada yang dari awal, ada yang sejak biasanya. Ada yang sejak at-tahiyat, ada yang sampai pas syahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata, berisyarat dengan jari telunjuk dimulai sejak ucapan illallah. Jadi syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Dari ucapan syahadat itu syahadat dua, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ngangkat telunjuknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi wallahu alam dalilnya juga enggak ada. Sehingga nek dipikir-pikir lu. Nah, ini menggalih kula. Jadi nek misalnya tasawuf awal terus cuma sampai syahadat, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alayka tilason, asyhadu alla ilaha illallah, baru gitu. Kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ngate sedih banget gitu. Maka ulama pendapat beliau ini saya tidak lihat ada dalilnya. Tapi nek misalnya dengan punya dalilnya, monggo silakan. Jadi fikih niku luwes ya. Sing ngajar ya urung karuan pinter atau sing paling pinter, sing paling ngerti ya soal salah barang gitu. Salah itu bukan berarti sengaja menyalahkan, enggak. Mungkin ilmunya belum nyampe gitu. Nah, maka yang jenengan yang punya dalil tentang itu silakan. Nah, berisyarat dilakukan dengan jari tangan kanan, bukan yang lain. Tegese ngeten. Umpami enten miyai tangane topi, maka niku ndak bisa kemudian diganti kiwa. Lebih lagi niku miyai kidal. Aku kidalok, aku nek tasawuf kiwa ndak boleh. Ndak punya tangan pun ndak boleh diganti dengan kiwa, apalagi kidal. Sehingga jari tersebut baik terpotong atau sakit maka tidak digunakan jari lain. Harus tangan kanan. Makanya biaya-biaya yang kidal itu dia harus belajar. Silakan badminton nganggo kiwa yo monggo, macul nganggo kiwa monggo, tapi nek urusan cawek ya kudu kiwa. Urusan makan ya kudu tangan. Termasuk tasahud ya harus tangan. Enggak boleh pakai kiwa. Kemudian disunahkan agar pandangan tidak lewat dari isyarat jari tadi, karena ada hadis yang menyebutkan dari Sunan Abi Dawud yang menerangkan hal tersebut. Nah, selama ini pandangan kan sejak berdiri itu melihat tempat sujud. Nah, begitu kemudian tasyahud, ya sudah mengacungkan nih jari, maka pandangan jenengan pindah ke sini, ke jari jenengan.
Ya, kemudian isyarat tersebut dengan mengarah kiblat, isyarat tersebut juga menunjukkan menunjukkan ketauhidan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita melihat tentang bab pandangan, maka secara umum pandangannya wal yal zabin nadro mau diisujudi, maka hendaklah pandangan itu ke tempat sujud itu secara umum. Nah, kemudian secara khusus dalam riwayat Imam An-Nasa'i kana idza jalasa fi tasyahhud wa ayatahu yumna ala fakhidil yumna. Apabila Nabi SAW meletak tasyahud, beliau meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, summa asyara bi isba'ihi, kemudian menunjukkan dengan jarinya, falam yazal yuharrikuha yad'u biha, dan kemudian beliau terus menggerakkannya si jari itu sambil berdoa, wala yujawizu basaruhu isabah, dan pandangan beliau tidak melewati telunjuknya, jadi telunjuknya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa memandang ke telunjuk, yaitu menjaga kekhusyuan biar enggak jelalatan kemana-mana. Karena dengan memusatkan pandangan maka mata tidak melihat ke sekeliling-keliling yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kemudian menguatkan tauhid, menunjukkan bahwasanya ini simbol Allah itu esa, sehingga mau nggak mau ya jangan tidak boleh berbuat kesyirikan. Kemudian yang paling penting, semua gerakan itu mengikuti contoh Nabi SAW. Kemudian ya, disebutkan juga menghadirkan doa. Dalam riwayat disebutkan ya ubiha, berdoa dengannya, artinya telunjuk menjadi simbol doa dan juga tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang menggerakkan jari, ada dalilnya, disebutkan dari Wa'il bin Hujr, summa qabada isnataini min asabihi, kemudian beliau membuat lingkaran dengan dua jarinya, wa khalaqa khalqatan, kemudian membentuk lingkaran, summa rafa'a isba'ahu, kemudian mengangkat telunjuknya, fara'aitu yuharrikuha yad'uha, kemudian aku melihat beliau menggerakkannya. Nah, di sini menunjukkan bahasanya ada proses menggerakkan jari. Nah, teman menggerakkannya itu tidak kemudian ekstrim banget, itu tidak biasa. Nah, jenengan mau silakan, tidak juga tidak apa-apa. Artinya jenengan yang tidak gerakkan jari, tidak usah komentari jelek orang yang menggerakkan jari. Orang yang menggerakkan jari tidak usah kemudian menyalahkan yang menggerakkan jari. Khilafnya, ada ulama yang menganggap hadis itu dhaif, tapi ada ulama yang menganggap hadis itu hasan. Yang menganggap hasan salah satunya adalah Syekh Albani. Makanya orang-orang yang belajar kitab sifat sholat Nabi karya Syekh Albani rata-rata itu tangannya atau jarinya akan digerakkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwasanya mengisyaratkan telunjuk dalam tasawuf adalah sunnah yang disepakati. Dia memang harus ditudingkan. Nah, di situ ada yang mengangkat telunjuknya saja, kemudian ada yang sambil menggerakkan. Dan ini maknanya adalah ada tauhid, ada doa, ada kekhusyukan. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tasawuf awal, jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali berpendapat tasawuf awal itu wajib. Nah, sengaja ditinggalkan maka batal. Jika lupa maka sujud sahwi. Lupa itu berarti nopo? Jangan kedai lenggah ngadeg. Nah, pas ngadeg niku maca Al-Fatihah atau berarti kan tadi kan salatnya kan sing salatnya ada sujud ada tasawuf akhirnya kan, ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah, pokoknya dengan harusnya lenggah tasawuf malah ngadeg gitu. Maka kalau itu sengaja meninggalkan maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau itu kesupen, lupa, maka nggak usah balik linggo meneh, tetaplah berdiri, tapi nanti wajib sujud sahwi. Sujud sahwi niku sujud tambahan ketika jenengan tasawuf terakhir atau akhir. Jadi misal dengan tasawuf akhir loh, dengan kan tawaruk, nah kemudian jenengan sudah sampai pada innaka hamidum majid, kemudian tambahi doa perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian
juga ditambah doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghdum, tidak orang utang. Nah, itu sudah selesai, kan harusnya salam, Assalamualaikum. Nah, itu jangan salam, karena dengan ada kesalahan tadi, apa namanya, udune duduk tasawuf awal ning malah berdiri, makanya dengan tambahkan sujud sahwi, yaitu sebelum salam dengan sujud. Allahu Akbar. Doanya doa sujud subhana rabbiyal a'la dengan 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud iftirasi sing wiwa dilingui, yang tangan dipancat. Kemudian berdoa, duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli, ada yang panjang monggo. Kemudian sujud lagi sekali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian duduk yang kedua langsung tawaruk, kemudian langsung salam, assalamualaikum. Itu sudah dianggap satu keadaan atau satu metode dengan membenarkan atau apa ya sih, dadani ya, kesalahan. Nah, itu. Jadi tadi karena salah berarti kan ada kekurangan. Nah, coro baju bolong itu tambalane niku. Itu namanya sujud sahwi. Nah, makanya saya pernah lihat, saya pernah cerita sini kali ya. Jadi saya habis ngisi dari Karanganyar itu, saya masbuk, imame ngadeg, makmume lingguh semua. Kok beda ini? Terus saya nunggu sampai gerakannya sama. Begitu gerakannya sama, terus saya mulai ikut sholat. Ternyata imamnya yo alun kan, ada mic nggak dipakai, tapi dia juga nggak banter gitu kan, pelan banget. Sampai kita yang sebelah sini saya tidak dengar. Terus begitu sudah selesai, imamnya sujud sahwi, makmumin tidak itu. Begitu selesai semua salam, tak tanya ke makmumin, lah kok ngono apa teman? Karena makmumin, imamnya salah diingatkan tapi bablas, tidak mau balik. Nah, dalam konteks imam ada yang ingatkan, maka balik nggak apa-apa. Tapi ketika sudah berdiri, ya, dan sudah membaca surat, gitu kan, maka makmum harusnya ngikut aja. Misal keliru, imamnya udah berdiri dan udah agak lama, kemudian lagi subhanallah, kan turun lagi semua, itu kan jelek. Tapi kalau posisi imamnya berdiri, Allah baru mau berdiri gitu kan, terus si makmumnya ada yang ngangkat kepala, kok ngadeg kudunya lingguh subhanallah, nah itu balik lagi nggak apa-apa. Paham nggak bedanya? Jadi bedanya, nek sudah bablas jangan balik. Ya apalagi sudah baca Al-Fatihah kok balik meneh itu jangan. Tapi kalau baru OTW gitu, terus ada yang ingatkan, dengan balik lagi, apalagi dengan imam gitu. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari madzhab Hanafiyah berpendapat tasawuf awal hukumnya wajib, tapi jika ditinggalkan sholatnya tidak batal, cukup ditutup dengan sujud sahwi. Jadi ini soal sengaja dan nggak sengaja. Hanafiyah berpendapat yang sengaja ditinggalkan tetap sah sujud sahwi, tapi sholatnya nggak batal. Tapi kalau yang tadi Syafi'i, Maliki, Hambali itu yang ditinggalkan batal karena itu rukun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun rampung sampai di situ. Insya Allah nanti kita lanjutkan bangkit dari tasawuf awal, berarti untuk berdiri. Yang mau nanya nggak? Baik ini baik. Pesan rawuh. Yang mau nanya nggak? Oke, monggo Bu. Bu esek yang Bu antar. Apa benar kita sholat berjamaah itu kalau kita takbiratul ihram itu bareng sama imam itu pahalanya kalau ketinggalan takbiratul ihram bareng sama imam seperti kita kehilangan 7 turunan derajat. Apa benar seperti itu Ustaz? Ketinggalan dengan imam. Kita kan berjamaah sama dia. Terus imam udah takbiratul ihram, kita nggak bareng. Nah, karena ketinggalan. Apakah benar itu kalau nggak bareng itu seperti kita kehilangan 7 keturunan? Saya belum pernah dengar itu hadis ini.
Nah, nek wong masbuk ya berarti kelangan pitung turunan terus no. Nggak ada, saya belum pernah denger nih. Jadi nggak ada nih, hadis ngoten niku nggak ada. Itu yang berkata itu orang-orang jauh lah. Nah, itulah makanya. Nek wis jauh lah. Ini sing ngajari kitab ini sinten? Jenengan lah. Sinten iki? Dari yang bawa itu dari Yogyakarta itu. Lagi sing ngajari kita iki sinten? Tablik. Biasanya yang baca Mas. Oh, diganti Riyadhus Shalihin. Jadi memang saudara-saudara dari Jaulah itu mau niatnya baik sebenarnya. Pengen supaya kaum muslimin itu rajin ke masjid, dan naik ke masjid ampun telat harus bareng imam takbiratul ihram. Tapi ini sebenarnya bukti otentik. Jadi dalam kitab mereka tuh banyak hadis-hadis dhaif, palsu gitu. Dari awal saya kesini pertama saya udah ngelirik ini, sing ngajari sapa, ngajak ngobrol. Kayak ada kitab liyane gitu. Ya, jadi saya nggak sentimen sama Jaulahnya enggak, tapi lebih kepada gini. Apapun pendakwah, jenengan harus kritis gitu. Jangan sampai kemudian hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif dijadikan sarana untuk berdakwah. Itu makanya gini, koyo enek sehat, sing sahih wae. Nanti di sini juga enek nanti wong nek ra salat kuburane diblebet ula gede lah macam-macam gitu. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harusnya kembali kepada hadis-hadis yang sahih saja, karena Nabi SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian sengaja berdusta, berarti kan hadis-hadis palsu itu termasuk dusta dalam menyampaikan agama, mencomot namaku. Ini hadis ini tapi palsu gitu. Maka hati-hati, dia akan duduk di neraka. Dan saya temukan dakwah mereka dalam beberapa atau ya taruhlah 1 atau 2 masjid itu mereka ceramah, karena setelah keliling itu terus nanti di masjid itu jaluk kesempatan untuk ngomong. Nah, mereka ceramah, di antara ceramahnya itu salah satunya mereka mengatakan bahasanya Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Sampai situ benar. Kemudian ada perkataan tambahan, saking Rahman dan Rahimnya Allah, maka nanti di akhirat orang kafir itu akan diselamatkan. Itu sudah bertentangan dengan dalil yang banyak. Nah, pelajarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdakwah itu baik, tapi yang harus kita pahami, Nabi mengatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku ini garis bawah, dari aku, walaupun 1 ayat. Artinya jangan punya ilmu 1 ayat, tapi benar-benar diambil dari Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Nabi dan para sahabat, silakan. Tapi nek belas itu cuma pemahaman jenengan, cuma kira-kira jenengan, tidak ada landasan yang benar, maka 1 ayat pun tidak boleh disampaikan. Makanya nanti yang dikirim oleh Nabi ke Yaman untuk mendakwai orang-orang Yaman yang pada waktu itu banyak Nasoro, itu orang-orang pilihan, nggak sembarangan. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal sejak muda seperti ini, itu duduknya itu bonceng Nabi, kemana-mana bareng Nabi, sering bercerita, tukar pikiran dan ilmu dengan Nabi. Sampai suatu ketika pas mau dilepas, Mu'ad bin Jabal ditanya, mengko nek kowe tekan kono meh ngomong apa le? Al-Qur'an. Terus baru kuwi hadis. Terus baru kuwi yo lagi baru pendapat saya. Kalau pendapat saya karena dia sudah belajar sama Nabi. Nah, terus nek wis ngono terus piye? Ya sudah, saya tawakal sama Allah. Ya wis, muga-muga dikai kemudahan. Nah, gitu. Makanya dalam hal berdakwah, apalagi ini konteksnya masjid, nah, jenengan harus mendatangkan orang-orang yang kemudian jenengan yakin keilmuannya, dan bentuk keyakinannya niku disampaikan hati-hati. Hadis ayat, terus hadis yang dipilih yang sahih, yang hasan itu. Jadi sama teman-teman itu, saudara-saudara kita Jaulah itu, catatan saya itu aja. Jadi lagi tobat kemarin, terus dijak dakwah, terus dikon belajar. Ya, nek di Masjid Istiqlal cah-cah segini belajarnya pakai Riyadhus Shalihin. Nah, ini mesti kok kemana-mana bawa ini kitab syekhnya ini, kitab syekh mau sinten? Aku tadi lali jenenge. Enek kok. Maulana Muhammad Yusuf An-Tandahlawi. Nah, dan di dalamnya banyak hadis-hadis palsu, hadis dhaif yang sebaiknya dihindari.
Ya buat jenengan yang jauh lah, monggo silakan diperbaiki metodologi di dalamnya. Jadi tidak saya larang, tidak saya gimana kan, cuman maksud saya silakan diperbaiki metodologi di dalamnya. Dan termasuk ketika jenengan keluar kurus 3 bulan, maka pastikan yang ditinggal di rumah niku ditinggali nafkah. Misal sedina 100, ping 30 ya 3 yuta, ping 3 bulan ya 9 yuta tinggalke. Pamit Duk, aku meh dakwah wonten, ampun tak tinggalkan kamu dan Allah. Terus lho tenok saestu kula ditanggung kandhani ngoten niku sampai akhirnya istrinya meninggal karena ditinggal sendiri dengan 4 orang anak dan ditinggalkan bersama Allah. Istrinya meninggal karena dia kecapean, terus harus bikin kayak sosis gitu dijual, akhirnya ya keteteran gitu kan. Dan jenengan kalau tidak punya ilmu tidak wajib dakwah kok, yang punya ilmu aja gitu. Dan dakwah yang nggak harus 3 bulan. Misal saya tiap Ahad keempat itu ke Jogja, rampung yang mulai orang terus di Jogja 3 bulan gitu enggak. Jadi saya pagi berangkat jam 7 atau jam 8 itu. Nanti sana bisanya 2 kali cuman jam 9 sampai jam 12, nanti terus jam 12 sampai jam 3. Ngumpuli MTA gitu. Jadi jam 12 sampai jam 3 ini full tanya jawab sak pirang-pirang. Jadi jamaahnya kayak orang nopo jalan, kayak orang buka poso gitu, teko terus pemerah ngoyak maghrib dibagi ada kajian yo, mungkin ya tutupnya yo maunya terus gitu. Tapi ya dakwah yang ngoten niku jadi tidak kemudian harus 3 bulan, 6 bulan, setahun tidak mulai gitu kan. Mboten nggih, tidak seperti itu. Mboten Bu, jadi saya belum pernah dengar nih, dan itu mesaknya orang-orang yang masbuk. Jadi nggak ada kayak gitu. Ada lagi yang lain tadi kan mau nanya. Terus yang tadi sebentar. Oh. Yang tadi kan kita kan tahiyatul awaliyah. Kan lupa nih, apakah kita mengganti dengan yang berikutnya, ibaratnya salat yang ketiga apa menggantinya, terus salat kita sujud sahwi apa tidak usah menggantinya? Loh tadi ijole tadi sujud sahwi tadi loh. Oh, jadi tidak menjuali rakaatnya. Enggak. Kan jenengan kalau sujud tahiyat awal jenengan lupa jenengan berdiri, nanti pas mau salam itu sebelum salam jenengan sujud sahwi. Jadi tidak menambah rakaat ya. Enggak, nah, makanya ini tak suruh buka itu biar tahu jenengan agak sebelah sini ketutup. Jadi kudunya orang mau dibuka ditok gitu. Ya, tadi ditambahi sujud sahwi. Jadi sebelum salam inaka hamidu masjid kudunya salam. Nah niku ditutup nih tangannya jari diturunkan, terus sujud 1, dongane doa sujud, terus duduk di antara doa sujud, terus sujud lagi yang kedua, terus duduk salam, assalamualaikum. Nah ini sujud sahwi ini ibarat baju bolong tadi saya contohkan, itu tambalannya biar nggak bolong gitu. Ngerti nggih? Ya itu namanya sujud sahwi. Monggo, gimana Pak? Yang saya kalau yang saya tahu nih bacaan sujud niku wau. Tapi kalau misalnya dengan punya dalil tentang bacaan sujud sahwi yang lain, monggo. Sementing nek dalile ngono wae. Jadi nek yang saya tahu nih doa sujud niku subhana rabbiyal a'la. Termasuk sujud syukur niku yang saya tahu nggih subhana rabbiyal a'la. Termasuk sujud tilawah niku yang saya tahu nggih subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau misal ya jenengan wah aku ngerti kok hadis iki wacanane iki status hadis iki ya monggo silakan saya ndak gimana nggih. Nggih, ya yang paling aman ya dikembalikan yang ada referensinya aja. Jadi bacaannya yang saya tahu bacaan sujud ibu. Jadi nek bacaan sanese monggo mami jenengan punya referensinya, tapi nek ndak ya mending bacaan sujud aja aman. Dah paling aman. Ada tuh nanti napa niku sajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifah muslimah wa ma'ana minal
musyrikin enten sing wonten niku sujud napa to niku lali. Tapi nek kula boleh aman wae lah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Aman mayar ya. Tapi nek jenengan tahu dalilnya silakan tak apa-apa. Tak apa. Makanya materi saya ini ada tambahan itu tak perbaiki. Kayak beliau yang kemarin tanya Pak Oko itu duduk dalam sholat apakah ada selain iftirosi dan tawaruk? Kedangkalan ilmu saya mengatakan saya tidak tahu. Ternyata beliau ngomong saya pernah ngaji ada, saya cari ternyata ada namanya duduk ika gitu. Tapi itu yang nggak dirutinkan sama Nabi. Duduk ika ya barangmu yang tapi yang nggak setiap sholatnya nanti gitu. Makanya ini mungkin mungkin waktu Nabi duduk seperti itu mungkin ada kondisi beliau mungkin sakit atau apa ini. Jadi tidak setiap sholat gitu. Artinya gini nek misalnya dengan mungkin sakit, rematik, isone duduk wonten niku lha monggo gitu. Tidak dilarang. Gitu. Mengatakan sanese wonten mon apa Mas? Kemarin itu kebetulan Mas Ustaz ini di mana? Aqua Sumber itu. Nggih. Nah, kemarin itu Mas Rasto WA sama saya. Nggih, betul. Ininya gini kan pada waktu itu hari Rabu kalau nggak salah. Nggih. Itu kan di Sumber kan nggak hujan deras. Nggih. Nah, kebetulan di Munggung sini kan nggak deras. Nggih. Nah, kebetulan waktu itu kan maghrib. Nggih. Terus dari para jamaah sepakat untuk jamak maktor. Oh, jamak motor. Ya, Nggih. gitu kan. Nah, terus Mas Asal anak saya lah nanti isaknya pakai agenda. Nah, saya jawabnya mau saya tanyakan dengan pas mengisi terus saya jawabnya gini aja. Ya diadani saja nanti mungkin yang tidak jamak maktor bisa ke masjid untuk sholat sendiri. Terus nanti yang sudah jamak maktor sholat lagi tidak yang sudah maghrib sama isya ya tidak usah om itu sudah jadi satu dan semisal dengan mau imam ya tidak apa-apa tapi niatnya untuk apa sih Oh, iya. dan mungkin untuk penjelasannya Oke. Baik. Jadi dalam Islam niku Bapak Ibu emang ada namanya jamak motor. Jadi kalau hujan deras, hujan gede, mulai udan angin yang menyebabkan jenengan mungkin kesusahan untuk sholat karena angin atau karena hujan atau kesusahan untuk pulang, naik pulang kembali yuk kesusahan gitu kan. Maka sholat di masjid ya, bukan di rumah ya. Jadi yang saya tahu ini case-nya atau kondisinya di masjid bukan di rumah. Itu boleh dijamak. Namanya jamak motor. Nah, nek zaman dulu itu memang atape ini dari pelepah kurma. Jadi udan itu masih jeblok mungkin sore. Karena sore pun juga pasir itu. Nah, itu boleh dijamak. Yang dijamak ya berarti sholat-sholat yang bisa dijamak. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Isya sama subuh nggak boleh. Asar sama maghrib juga nggak boleh. Nah, berarti yang 3 tetap 3, yang 4 jadi 2. Nah, ketika misal contohnya yang tadi dicontohin maghrib sama isya itu kan, maka bar sholat maghrib niku boten adan tapi langsung qomat. Jadi qomat tok kemudian dijamak 2 rakaat. Dijamak 2 rakaat. Nah, napa? Salah. Dijamak 4, iya dijamak ya 4. Sorry maaf salah. Dijamak. Namanya dijamak niku kan boten dikosor. Dan kosor itu karena safar. Salah saya. Bener dijamak. Dijamak berarti 4, bener 4. Tapi nek misal ya sudah motor terus jenengan lagi safar. Nah, itu boleh dijadikan 2. 4 bener 4, maaf. Saya ulangi 4. Nah, itu dipisahkan dengan qomat. Jadi begitu salam maghrib langsung qomat dijamak isya 4 rakaat. Nah, sakbare niku apa perlu adzan isya napa mboten? Lah niku adzan nggih angsal mboten nggih mboten napa. Karena kan yang dijamak enggak belum tentu lain juga dijamak toh. Mungkin masjid mriku mboten terus adzan enggak apa-apa. Tapi nek mau diadzani ya enggak apa-apa. Dan nanti jamaah yang udah sholat jamaah itu perlu sholat lagi? Jawabannya tidak. Tapi nek sholat meneh apa entuk ya angsal itu tadi bener, yaitu dihitung sebagai sunnahnya. Nah, tinggal nanti sebagai imam apa sebagai makmum. Jadi nek mau sholat lagi nih monggo, enggak juga enggak apa-apa.
Terus apa mana mau pertanyaannya? Wes toh? Udah toh tadi? Ada yang belum enggak? Hah? Mas? Udah. Ya pun. Napa? Masalah yang kemarin juga kejadian gini. Jadi pada waktu sholat isya Iya. itu kan sudah 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Nah, itu kan terakhir. Kebetulan imamnya itu berdiri lagi kan berarti untuk yang kelima. 5. Nah tapi sebelum yang dengan sampaikan tadi sebelum berdiri tegak langsung makmumnya subhanallah. Jadi langsung imamnya balik Turun. Nah itu semisal makmumnya tetap berdiri, sudah berdiri tuh mungkin ya sudah baca. Nah itu makmumnya apa juga itu berdiri untuk yang rakaat kelima apa cuma yang seperti kejadian di kalangan itu tetap duduk. Tetap duduk aja. Jadi kalau sebagai makmum dengan yakin benar, jadi kan duduk aja, jangan berdiri. Biarkan imamnya yang berdiri. Nah imamnya terus mau berdiri ya biar dia, jadi kan nunggu aja, nggak apa-apa. Itu sama kayak gini. Itu sama kayak sebentar saya tak mikir ya, kayak contohin dadaannya ada yang rodok bingung. Itu sama kayak misalnya dengan sholat maghrib neng ketemu sama jamaah isya. Kalau contoh nih, ada orang yang sedang sholat isya, okay. Dan jenengan datang tapi belum sholat maghrib, akhirnya jenengan sholat maghrib. Nah, singkat cerita, sampailah di rakaat 3 dia kan naik karena isya toh. Jenengan karena belum maghrib, maka jenengan berhenti tasahud sampai kapan? Sampai ngenteni dia rakaat 4. Engko salame bareng. Nah, itu fikih itu kayak di sholat namanya sholat khauf. Sholat khauf itu nanti sholatnya 2 rakaat. Setengahnya menghadap ke musuh, setengahnya sholat bareng imam. Nanti begitu dapat rakaat yang bareng imam ini menghadap musuh ganti, yang menghadap musuh tadi ikut imam. Begitu kemudian sudah komplit satu-satu, maka ditutup dengan salam bareng-bareng. Jadi dalam kasus imamnya salah diingatkan nggak mau berhenti terus ya biarin, jangan lenggah. Artinya yang dilakukan jamaah-jamaah di karangannya yang tadi saya lihat tuh paribasanya bosok gampangnya jamaah lebih pintar timbang imamnya ternyata gitu kan. Jadi jamaah lebih bertahan karena dia merasa nggak salah. Nah begitu imamnya tetap berdiri ya biarin, terus begitu mau selesai imamnya nambah sujud sahwi, jamaah nggak salah gitu. Itu monggo. Itu membedakannya antara apa itu hadis yang dari sawangan itu atau itu membedakannya susah. Artinya nggak bisa. Nek saya ngelihat kitabnya Pak, ngelihat kitabnya sama penulisnya. Yang pertama dalam lagi, yang pertama kitab itu kalau kita ngomongkan selain Quran ya, kalau selain Quran itu kalau Quran kita udah sepakat itu benar lah. Kalau hadis maka Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang paling sahih. Nah kemudian di bawahnya adalah kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai gitu kan. Itu nek kitab hadis. Nah kemudian kalau yang berikutnya, cara berikutnya adalah ulama. Jadi kita harus mengenal ulama-ulama kita. Ulama paling enggak tuh 4 itu kita harus tahu: Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Syafi'i, Hambali, Imam 4 ini. Nah kemudian murid-murid mereka atau yang mengambil ilmu dari mereka. Contoh yang bermadhab Syafi'iyah itu Imam Nawawi gitu. Kemudian yang bermadhab Hambali itu ada seperti Imam Ghazali. Nah nanti begitu udah nyebut Nawawi, berarti kitab-kitabnya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, At-Tibyan, gitu-gitu. Nah kemudian nanti ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nyebut kitabnya apa? Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Bukhari, kemudian Bulughul Maram gitu. Nah saya selalu merujuknya ke ulama-ulama di situ aja. Nah nek ulama-ulama belakang, bawah-bawah, yang namanya ulama kontemporer, maka kalau mereka merujuk pada ulama-ulama yang tadi saya sebut,
untuk aman gitu. Tapi kalau enggak, nah itu harus hati-hati. Nah dalam kitab ini beliau jarang sekali mengutip pendapat ulama-ulama yang tadi saya sebut, sangat jarang. Rata-rata langsung nyebut hadis, kemudian apa namanya di dalamnya itu tadi bahkan nggak dijelaskan apa-apa gitu. Aku biasanya sing tahu sing atat kiroh itu loh. Nah ini aku tahu muntakhab ahadis. Jadi saran saya mendingan aman masjid ini kalau ada kas dibelikan Riyadhus Shalihin atau apa gitu, baca itu lebih aman. Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Oke. Terus nanti ada juga sing kemudian hadis dari hadis dari Sahih Bukhari sama Sahih Muslim diambil yang sama, digabung itu kita dulu pernah tak bawa ke sini kita. Namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Jadi itu dua sahih muttafaqun alaih. Nah, yang paling yo wis itu nikulah ini. Pokoknya nek spesial yang ini hati-hatilah. Gitu. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Bu? Ada lagi nggak, Bu? Tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA, nomor WA-nya sudah saya sampaikan. Dan apa gitu istilahnya? Nah, saya salutnya sama orang-orang jamaah tabligh itu semangatnya untuk dakwah baik. Kemudian sebenarnya semangat untuk belajar juga baik. Gitu. Cuman ya itu paling catatannya kurang hati-hati dalam masalah pendalilan. Sehingga nanti dalil-dalil yang seperti itu masuk gitu. Kemudian sama tadi ketika berdakwah, orang yang baru tobat kemarin sore dikasih panggung, jane yang mau dijakwai jane harusnya satu kelompok itu ustadznya satu gitu kan, atau dua gitu. Jadi sing ceramah ya ustadznya itu aja. Jadi sing sisone itu suruh ngaji, suruh belajar, nyimak. Tapi yang saya lihat melu ngomong gitu. Jadi ini malah karu-karuan gitu. Itu aja. Gak ada cukup. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan nyinggung soal keimanan, makanya di hari Senin kita sampaikan tentang akidah. Ya, insya Allah itu akidah yang baik dan nanti puncak dari akidah itu semuanya dengan akan tahu bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain. Nanti yang jamaah tabligh ini masih seneng sok ning kuburan barang, masih seneng ngalah berkah ning kuburan. Nah nanti jangan akan tahu bedanya, oh kok ngene, nah gitu. Jadi apa ya? Kadang itu kita saking awam itu kita ngeliat orang kan anggur gamis kok, kemudian muka Arab itu wah itu rompongan ini. Padahal sebenarnya kalau dia nggak mencocoki sunnah Nabi maka itu tidak jadi jaminan apapun. Makanya saya berharap ya panjenengan bisa hadir di Senin untuk urusan akidah, Selasa kayak gini untuk urusan fikih. Walaupun nanti nek rampung sholat ini saya nggak langsung ganti fikih yang lain, artinya nggak ganti ritual yang lain, tapi nanti mungkin saya akan pendalaman tentang soal sholat yang khusyuk seperti apa. Ya ini bukan berarti nek sholat saya udah khusyuk, itu bukan, enggak. Ya kita sama-sama belajar agar kemudian sholat kita sama-sama khusyuk itu aja. Nanti kalau soal tema sholat sudah selesai, mungkin baru nanti geser ke puasa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan